Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolam renang Tirta Sehat memberikan jadwal renang bagi sebuah sekolah dari pukul 14 sampai 16. Setiap siswa hanya boleh berenang sekali dalam seminggu. Hari Kamis dan hari Minggu disediakan khusus wanita. Kolam renang tutup pada hari Selasa untuk pembersihan kolam. Nah, ini ya. Kamis dan Minggu untuk wanita, ini ditandain begini, Kamis dan Minggu untuk wanita. Kemudian kolam renang tutup pada hari Selasa untuk pembersihan kolam, ini tutup, dibersihkan hari Selasa. Kemudian 3 orang siswa perempuan yaitu Bonita, Cika, dan Erika. 2 laki-lakinya yaitu Ali dan Dani adalah siswa sekolah tersebut yang memiliki kondisi sebagai berikut. 1. Bonita dan Cika tidak mau berenang bersama laki-laki. Berarti tentunya dia adalah berenang pada Kamis dan Jumat ya. Kamis dan Jumat kan khusus wanita. Nah, maka di sini pasti tidak ada laki-laki. Kemudian karena alergi air kotor, Ali dan Erika tidak berani berenang setelah 2 hari pembersihan. Berarti baik Ali maupun Erika itu berenangnya di hari Rabu ya, karena kan dibersihkannya setelah hari Selasa, hari Rabu sudah bersih. Kemudian hari kedua setelah pembersihan ini sudah mungkin kotor sehingga Ali dan Erika tidak berani berenang. Tentu di hari lain juga nggak berani berenang ya, berarti Ali dan Erika itu khusus hari Rabu saja. Ini awalnya Ali dan Erika ditaruh di semua hari, kemudian dia di hari Senin nggak bisa, hari Kamis tidak bisa, Erikanya ya. Kemudian hari Jumat juga tidak bisa, Ali dan Erika. Hari Sabtu pun juga tidak bisa, termasuk hari Minggu, Erikanya nggak bisa. Bisanya Ali dan Erika adalah hari Rabu. Makanya di sini udah nggak ada ya Ali Erika. Kemudian di sini juga Ali Erika nggak ada, di sini pun juga begitu. Kemudian Dani kurang pandai berenang sehingga tidak mau berenang bersama-sama Ali. Berarti yang di sini tadi awalnya ada Dani, karena ada Ali, Dani nggak mau. Berarti di sini Daninya dicoret. Nah, di sini Daninya dicoret. Berarti yang masih bisa Dani adalah hari Senin, Jumat, dan Sabtu. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 14 sampai 16 Dani les bahasa Inggris. Berarti hari Senin dan Jumat Dani tidak bisa berenang ya, karena dia harus les bahasa Inggris. Berarti Dani harus tinggal di hari berenang di hari Sabtu. Kemudian setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 14 sampai 16 ini bareng jadwal renang. Cika dan Ali belajar menari, berarti tidak bisa berenang. Hari Sabtu Cika dan Dani tidak bisa, berarti Cika dan Cika dan Ali tidak bisa di sini. Cika dan Ali. Nah, ini di hari Sabtu kan memang nggak ada Cika, nggak ada Ali ya. Kemudian untuk hari Minggu kan sebenarnya ada Cika mungkin ya, karena dia perempuan, maka hari Minggu ini Cika tidak bisa berenang karena harus les menari atau belajar menari. Berarti kemungkinannya adalah seperti ini ya. Nah, ini berarti hari Senin kosong, hari Selasa dibersihkan, hari Rabu Erika dan Ali, hari Kamis Bonita, Cika, ini hari Jumat kosong, hari Sabtu untuk Dani, hari Minggu bisa kosong. Nah, untuk Bonita itu bisa ditaruh di hari Kamis, bisa juga di hari Minggu ya. Berarti ada 2 kemungkinan, yang atas ini atau yang bawah ini, ada 2 peristiwa. Oke, lanjut nomor 1. Cika berenang setiap hari apa? Cika kita lihat adalah hari Kamis ya, baik yang atas maupun yang bawah. Cika berenang di hari Kamis. Kemudian yang mungkin berenang pada hari Sabtu, ini hari Sabtu, baik yang atas maupun yang bawah adalah Dani. Oke, nomor 3 yang mungkin berenang pada hari Minggu. Yang pada hari Minggu siapa ini? Nah, kalau yang atas kosong, yang bawah Bonita, berarti Bonita. Kemudian nomor 4 yang mungkin berenang bersamaan. Yang bersamaan siapa ini? Nah, ini ya, Erika Ali ya, atau di sini bisa juga Bonita Cika untuk kasus pertama ya.
Tapi yang jelas adalah yang ini ya, yang D, yaitu Erika dan Ali. Selanjutnya, Tiwi ingin membeli buku kimia, biologi, matematika, sejarah, dan ekonomi untuk semester baru. Di antara buku-buku tersebut, hanya harga termurahnya adalah 10.000. Informasi lengkap harga buku-buku tersebut adalah sebagai berikut. 1. Harga buku biologi setengah dari sejarah. Oke, yang termurah adalah 10.000. Harga buku biologi setengah dari sejarah, berarti B sama dengan sejarah dibagi 2, atau sejarah itu sama dengan 2 kali B. Berarti biologi itu kan lebih murah daripada sejarah ya. Oke, berikutnya harga buku ekonomi dikurangi harga buku sejarah. Ekonomi dikurangi sejarah sama dengan buku matematika. Berarti ini matematika sama dengan ekonomi dikurangi sejarah, atau berarti kalau ditanya ekonomi berarti matematika ditambah sejarah. Berarti matematika dan sejarah itu sama-sama lebih murah daripada harga buku ekonomi. Harga buku ekonomi lebih mahal 3 kali lipat dibanding dengan harga buku sejarah. Berarti ekonomi itu 3 kali sejarah. Kemudian tetapi masih lebih murah dibanding kimia. Berarti ekonomi masih lebih murah daripada kimia. Oke, berarti kalau begitu matematika tadi kan 3 kali sejarah ya. Matematikanya adalah 3 kali sejarah. Harga matematika 3 kali sejarah dikurangi sejarah dari mana? Dari ini. Harga matematika kan ekonomi dikurangi sejarah. Padahal ekonomi kan ini kan 3 kali sejarah. Berarti kalau begitu sama-sama sejarah nih, 3 dikurang 1 adalah 2 kali sejarah. Kalau begitu matematika itu harganya 2 kali sejarah. Atau kesimpulannya sejarah lebih murah daripada matematika. Oke. Ini ekonomi 3 kali sejarah dari sini tadi. Ekonomi lebih murah dari kimia, ini sudah dari sini tadi. Matematika dan sejarah lebih murah daripada ekonomi dari sini tadi, kesimpulan sudah dibahas. Kemudian sejarah lebih murah dari matematika dari sini. Kemudian kalau kita urutkan tentu sejarah matematika, sejarah matematika. Lanjut mana lagi? Matematika ekonomi. Nih matematika ekonomi dari sini tadi kan. Kemudian ekonomi kimia dari sini, ekonomi kimia. Jadi diurutkan seperti yang paling murah sejarah, dilanjut matematika, ekonomi, dan kimia paling mahal. Lalu biologi memang lebih murah daripada sejarah dari sini tadi ya. Biologi lebih murah dari sejarah dari sini tadi ya. Oke, kalau begitu urutannya ya berarti biologi itu sebelah lebih murah dari sejarah. Gabungannya di sini ya, karena sejarah, biologi, sejarah, dan seterusnya ini digabung jadi seperti ini. Maka harga yang termurah 10.000 kan tadi diketahui ini, berarti yang termurah itu tentunya adalah buku biologi. Berikutnya nomor 5, jika Danu harus membeli 2 buku dan uangnya hanya 30.000, maka banyak buku-buku yang dapat dibeli Danu adalah titik-titik. Oke, ini tadi di atas sudah diberitahu bahwa harga biologi tadi kan 10.000 kan tadi. Kemudian sejarah adalah 2 kali biologi, maka harga buku sejarah adalah 2 kali 10.000 yaitu 20.000. Matematika adalah 2 kali sejarah, berarti 2 kali 20 yaitu 40.000. Ekonomi sama dengan matematika ditambah sejarah, berarti 40 ditambah 20 jadi 60.000. Tentu kimia harus lebih dari 60.000. Maka kalau Danu harus membeli 2 buku, uangnya hanya 30.000, maka yang mungkin bisa dibeli adalah buku biologi dan sejarah, karena harganya cukup ya, 10 tambah 20 kan 30.000, karena ingin membeli 2 buku. Oke, lanjut nomor 6, jika harga buku kimia setengah dari harga buku ekonomi, maka pernyataan yang salah. Oke, ini khusus yang ini, kimia adalah setengah dari ekonomi. Oke, nah pernyataan yang salah A. Kita cek dulu, buku ekonomi lebih mahal dari buku biologi. Ekonomi lebih mahal dari biologi itu adalah benar. Kenapa benar? Karena tadi kan sudah disebutkan ya, biologi adalah yang paling murah ya di atas itu. Berarti tentu buku ekonomi lebih mahal dari buku biologi. Oke, berikutnya buku matematika 2 kali lipat buku sejarah. Benar ya, ini matematika 2 kali sejarah, betul. Kemudian
Buku sejarah seperempat dari buku kimia. Salah ya. Kenapa? Dari tadi sini sudah disebutkan sejarah itu kan 2 kali buku biologi, yaitu 20.000 ya, harganya 20.000. Sementara di sini disebutkan bahwa buku kimia setengah dari ekonomi, kimianya setengah dari ekonomi. Ekonominya kan 60 dibagi 2 berarti 30 kan. Sejarahnya 20, kimianya 30, tentunya bukan berarti sejarah itu atau 20 itu setengah dari seperempat dari 30. Oke, yang berarti yang salah adalah yang C ya. Yang D, buku ekonomi lebih mahal dari buku kimia, betul ya, karena dari pernyataan ini kan kimia itu setengah dari ekonomi, atau ekonomi itu adalah 2 kali harga buku kimia. Oke, dari sini sudah betul yang D ini. Kemudian yang E, buku biologi adalah buku yang paling murah. Buku biologi adalah paling murah, tadi sudah disebutkan 10.000. Oke, yang salah adalah yang ini, yang C. Nomor 7, manakah pernyataan berikut yang paling benar? Tentunya ini dasarnya ya. Yang A, buku yang paling mahal adalah buku matematika. Salah, yang paling mahal adalah buku kimia di sini ya. Oke, berikutnya buku sejarah lebih mahal dari buku kimia. Salah, sejarah harganya 20, kimia lebih dari 60. Salah. Oke, yang C, ekonomi lebih mahal dari ekonomi lebih murah dari matematika. Salah, ekonomi berapa harganya? Ekonomi 60, matematika 40. Tentu ekonomi tidak lebih murah ya dibanding buku matematika, lebih mahal malah. Oke, berikutnya yang D, buku biologi lebih murah daripada ekonomi. Betul ya, buku biologinya kan 10.000, tadi paling murah kan disebutkan, dari buku ekonominya yang 60.000. Oke, berikutnya yang E, buku matematika lebih mahal dari buku kimia. Matematika berapa? 40, sementara kimia itu lebih dari 60.000, paling mahal kan. Berarti ini adalah salah, matematika lebih murah ya, bukan lebih mahal kalau dibanding buku kimia. Nomor 8, urutan buku-buku yang harganya termurah hingga termahal ya, kita urutkan aja nih, biologi, lalu sejarah, matematika, ekonomi, kemudian kimia. Dari sini sudah ketahuan. Di antara 6 karyawan berikut, Adi, Condro, Putasari, Endang, dan Ida, ada 3 orang yang belum menikah. Berarti 3 orang sudah menikah ya, karena jumlahnya 6. Berdasarkan lama bekerja, 2 orang bekerja 10 tahun, sisanya kurang dari 10 tahun. Berarti 4 yang kurang dari 10 tahun. Gaji masing-masing 2 juta per bulan. Bagi yang sudah menikah ada tambahan gaji, yaitu 200.000 per bulan. Yang telah bekerja 10 tahun ada tambahan 300.000 per bulan. Kemudian Joko dan Ida belum menikah dan masa kerjanya sama. Joko, Ida belum menikah, ini Joko, ini Ida belum menikah, masa kerjanya sama, dianggap disimpulkan sebagai X. Kemudian Sari dan Joko memiliki status sama tetapi masa kerjanya beda. Sari dan Joko memiliki status sama tetapi masa kerjanya beda. Padahal kan Joko belum menikah. Tentu Sari juga belum menikah ya, karena kan disebutkan statusnya sama. Berarti status Sari belum menikah sama dengan Joko, Ida juga belum menikah. Selanjutnya masa kerjanya berbeda, saya simpulkan dengan Y, yang mana Y tidak sama dengan X ya, karena kan Joko X, berarti Sari saya simpulkan Y dengan syarat Y tidak sama dengan X. Kemudian Endang dan Sari masa kerjanya sama. Endang dan Sari, Endang, ini Sari masa kerjanya sama. Karena Sari Y berarti Endang juga Y, masa kerjanya sama. Ini karena masa kerja Sari Y, maka masa kerja Endang juga Y.
Kemudian tapi statusnya berbeda Sari dan Endang, padahal kan disebutkan Sari belum menikah. Tentu Endang harus berbeda dengan Sari, yaitu sudah menikah. Sari belum menikah, tentu Endang jadi sudah menikah. Kemudian Adi dan Putra memiliki masa kerja yang sama dengan Joko. Adi, Putra sama dengan Joko masa kerjanya, karena Joko X ya berarti Adi dan Putra adalah X ya. Gitu. Kemudian berikutnya di antara 6 karyawan berikut, Adi, Joko, Putra, Sari, Endang, dan Ida, ada 3 orang yang belum menikah. Ada 3 orang yang belum menikah. Ini siapa ini? Joko, Sari, dan Ida. Kalau begitu tentu Adi dan Putra ini harus sudah menikah, karena disyaratkan 3 orang adalah belum menikah, yaitu Joko, Sari, dan Ida. Berarti status terakhirnya seperti ini ya. Adi sudah menikah, masa kerjanya X, demikian seterusnya. Berdasarkan lama bekerja, 2 orang bekerja 10 tahun, sisanya kurang dari 10 tahun. Nih, perhatikan berarti 2 orang ini masa kerjanya sama. Kalau kita lihat tabel ini yang sama ini ya kan, Sari dan Endang, Sari Y, Endang Y. Berarti kalau begitu yang sudah bekerja 10 tahun adalah Sari dan Endang. Berarti sisanya ini 4 orang ini kurang dari 10 tahun. Adi, Joko, Putra, dan Ida ini masa kerjanya adalah X semua, yaitu kurang dari 10 tahun. Jadi 2 orang yang masa kerjanya sama, yaitu Sari dan Endang dari sini tadi, maka mereka masa kerjanya 10 tahun. Kemudian gaji mereka semuanya 2 juta per bulan ya, gaji pokoknya semuanya sama 2 juta per bulan. Kemudian bagi yang sudah menikah ada tambahan 200.000 per bulan. Ini diketahui di soal. Yang sudah menikah siapa? Yang sudah menikah adalah Adi, kemudian Putra. Nah, ini Adi, Putra, dan Endang ya. Ini 3 orang ini sudah menikah, maka ada tambahan 200.000 per bulan. Kemudian yang bekerja setelah 10 tahun mendapat tambahan lagi, yaitu 300.000. Yang bekerjanya lebih dari atau sudah 10 tahun siapa? Ya ini Sari dan Endang. Ini dapat tambahan 300.000. Sehingga gaji mereka masing-masing tinggal ditambahkan aja, ini tambah ini tambahkan semuanya, sehingga seperti ini ya hasil akhir dari gaji mereka. Nomor 9, berikut ini pernyataan yang salah. Oke, kita cek satu persatu. Yang A, Sari sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Sari sudah bekerja lebih dari 10 tahun, benar. Kemudian Joko dan Ida tidak mendapat tambahan gaji. Joko nggak ada tambahan gaji, Ida juga nggak ada tambahan gaji, benar. Kemudian Ida dan Sari sama-sama belum menikah. Ida dan Sari belum menikah, Sari belum menikah, Ida juga belum menikah, benar. Kemudian Putra sudah menikah. Mana Putra? Putra sudah menikah tetapi masa kerjanya belum 10 tahun, benar. Kemudian Adi mendapat tambahan gaji 300.000. Mana Adi? Adi tambahan gajinya 200.000 ya, bukan 300.000. Berarti ini adalah yang salah, nomor 9 yang salah. Selanjutnya urutan karyawan perempuan dengan gaji terendah hingga tertinggi adalah ini ya, E ya, yaitu Ida, Sari, dan Endang. Kita lihat aja nih. Ida, yang terendah adalah Ida ya, Ida. Kemudian berikutnya ini hanya 2 juta. Sari 2.300.000, kemudian Endang yang tertinggi di sini 2.500.000. Ini urutan dari gaji terendah sampai tertinggi. Paling rendah Ida, paling tinggi Endang. Kemudian nomor 11, karyawan yang mendapatkan gaji bulanan terbesar siapa? Kita lihat aja di sini siapa yang paling besar. Ini 2.500.000, yaitu Endang. Kemudian yang nomor 12, karyawan yang statusnya sudah menikah. Yang sudah menikah Adi, Putra, dan Endang. Ini yang C ya, Adi, Putra, dan Endang.
Untuk menentukan siswa yang akan mewakili sekolah dalam kompetisi Olimpiade Sains, guru pembina sebuah SMA melakukan tes seleksi terhadap 5 siswa terbaik di kelas 11 dan kelas 12. Tes yang dilakukan berbentuk tes teori, kemudian tes eksperimen. Teori disimbolkan X, eksperimen Y. Hasilnya sebagai berikut. Ini kelasnya, kemudian ini nama siswanya, kemudian ini nilainya, nilai teori, yang bawahnya nilai eksperimen. Ketentuan kriteria pemilihan siswa adalah sebagai berikut. Nilai akhir tes dihitung dengan rumus ini ya, 2X 2 kali X ditambah 3 kali Y. Kemudian yang kedua, siswa dengan nilai akhir tes tertinggi dikirim ke kompetisi tahun ini. Kemudian yang ketiga, siswa kelas 11 dengan nilai akhir terbaik di antara kelas 11 akan dikirim ke kompetisi tahun depan. Oke, ini tadi rumusnya kita gunakan, ini 2X tambah 3Y. Nah, ini 2 kali 7 tambah 3 kali 9 41, 2 kali 8 tambah 3 kali 9 43, demikian seterusnya. Ini kemudian berarti nilai akhirnya ini ya. Nah, tampak ini paling tinggi adalah 43 ya, yaitu Aprilia kelas 12, berarti dikirim tahun ini ya. Sesuai dengan nilai akhir tertinggi dikirim ke kompetisi tahun ini, berarti siapa ya? Ini Aprilia. Kemudian siswa kelas 11 dengan nilai akhir terbaik di antara kelas 11. Kelas 11 kita lihat, Marti 41, Yuni 38, Okto 39. Berarti Marti nilai kelas 11 tertinggi di antara Marti, Yuni dan Okto. Oh bukan ya, berarti Marti dan Yuni ya, karena Okto kelas 12. Marti ya dan Yuni sama-sama kelas 11, yang tertinggi adalah Marti, berarti Marti dikirim tahun depan. 13. Semua pernyataan ini sesuai dengan informasi yang tersedia kecuali, berarti yang salah ya, karena yang kecuali, yang tidak sesuai berarti yang salah. Oke, yang A, Aprilia dapat terpilih sebagai wakil sekolah tahun ini. Aprilia kita lihat nilainya paling tinggi, berarti dia dikirim tahun ini, benar. Kemudian yang B, Agus memiliki nilai lebih rendah dibanding dengan Okto. Agus dengan Okto kita lihat, Agus 40, Okto 39. Agus lebih tinggi dibanding Okto, benar ya. Oke, Agus dan Oktonya, Agus lebih besar daripada Okto, benar. Kemudian Marti dapat menggantikan Aprilia pada Olimpiade Sains tahun ini apabila Aprilia berhalangan. Oke, kita lihat Marti nilainya 41, Aprilia 43. Kalau Aprilia berhalangan, maka tertinggi berikutnya adalah Marti ya. Berarti Marti bisa menggantikan Aprilia. Kemudian yang D, Okto memiliki nilai lebih tinggi dibanding Yuni. Okto 39, Yuni 38. Okto lebih tinggi daripada Yuni, benar. Kemudian yang E, Yuni dan Aprilia memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai wakil sekolah. Yuni dan Aprilia, Yuni nilainya 38, Aprilia 43. Tentu tidak punya peluang yang sama ya. Aprilia peluangnya lebih tinggi karena nilainya lebih tinggi, berarti yang E adalah salah. Kemudian nomor 14, apabila bobot penilaian antara tes teori dan tes eksperimen sama, maka siapakah yang memiliki nilai tes sama? Oke, bobot penilaian antara tes teori dan tes eksperimen sama, berarti kalau begitu rumusnya 1 banding 1 ya, X-nya 1, Y-nya 1, berarti X tambah Y gitu, atau 2X tambah 2Y juga sama, asalkan koefisiennya sama. Kali ini saya pilih 1X ditambah 1Y. Oke, tinggal begini aja, X tambah Y, 7 tambah 9, 8 tambah 9, 7 tambah 8, demikian seterusnya. Sehingga nilainya seperti ini. Maka yang sama siapa nih? Yang sama adalah Marti, Agus, dan Okto. Marti adalah 16, Agus juga 16, Okto juga 16. Berarti jawabnya adalah yang E. Kalau bobotnya tadi sama. Bobot sama itu maksudnya koefisien X dan Y-nya sama. Nomor 15, urutan siswa berdasarkan nilai akhir tes dari tertinggi sampai yang terendah adalah, oke, kita lihat dari sini yang tertinggi adalah Aprilia ya, Aprilia, kemudian disusul Marti, kemudian setelah itu
Agus, setelah itu Okto 39, terakhir adalah Yuni yang 38. Nomor 16, siswa yang terpilih untuk mewakili sekolah dalam Olimpiade Sains tahun ini dan tahun depan, ya tahun ini berarti Aprilia karena dia tertinggi, tahun depan adalah Marti yang tertinggi di kelas 11. Jawabnya berarti Aprilia dan Marti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.